lagi di pembelajaran IPA kelas 8. Nah, waktu kalian di kelas 1, kalian sudah mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Salah satu cirinya adalah dapat bergerak. Nah, coba kalian perhatikan teman kalian yang sedang duduk. Nah, mengapa teman kalian bisa duduk dengan tegak? Nah, itu artinya bahwa di dalam tubuh kita tersusun dari tulang-tulang, di mana tulang-tulang tersebut akan menyusun yang disebut dengan sistem rangka. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari materi tentang sistem gerak pada manusia. Nah, fungsi rangka yang pertama sebagai penyangga dan pemberi bentuk pada tubuh. Nah, sehingga kamu memiliki bentuk tubuh yang bagus, ya. Kemudian sebagai alat gerak pasif. Nah, mengapa disebut sebagai alat gerak pasif? Nah, karena kalau hanya sekedar rangka, kita tidak dapat bergerak dengan leluasa, ya. Nah, kemudian fungsi yang ketiga sebagai pelindung organ tubuh manusia. Ya, contohnya dengan adanya tulang-tulang penyusun rangka dapat melindungi jantung, hati, paru-paru, otak. Ya. Nah, kemudian fungsi yang berikutnya sebagai pembentukan sel darah merah, terutamanya di tulang belakang. Nah, yang terakhir fungsinya sebagai tempat pembentukan kalsium. Ya, sudah jelas itu fungsinya. Nah, kalau kita lihat dari penyusun tubuh, ya, tulang manusia dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu ada tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang anggota gerak. Nah, tulang tengkorak itu dibedakan lagi menjadi 2, ada tulang penyusun wajah dan ada tulang penyusun atau pelindung otak. Ya. Penyusun wajah terdiri dari ada tulang pipi, tulang hidung, rahang atas, rahang bawah, ya, tulang air mata. Nah, itu contoh dari tulang pembentuk wajah. Nah, sementara tulang pelindung otak, misalnya ada tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang dahi, ya, tulang baji, tulang tapis. Nah, itu contoh dari tulang penyusun atau pelindung otak. Nah, sementara tulang badan, ini tulang badan, ya. Nah, tulang badan ini ya tersusun dari tulang belakang ini, ya, ini boros tulang belakang. Kemudian ada tulang dada, nih tulang dada, ya. Kemudian ada tulang rusuk di sini dan tulang gelang bahu, nih gelang bahu, ya. Nah, dan tulang gelang panggul. Nah, itu tulang-tulang penyusun tulang badan. Nah, dan ada tulang yang disebut dengan anggota gerak, ya. Nah, namanya anggota gerak berarti tulang yang dapat digunakan untuk bergerak, ya. Contohnya adalah tulang lengan, ya, lengan atas dan tulang bawah. Nah, gerak atas ini dari lengan atas, ya, kemudian sampai ke lengan bawah. Nah, sementara gerak bawah ini dari paha sampai ke ruas jari kaki. Itu yang disebut dengan tulang anggota gerak. Nah, kalau dilihat berdasarkan kekerasannya, tulang manusia dibedakan menjadi 2, yaitu tulang keras dan tulang rawa. Nah, tulang keras disebut dengan osteum, selaput yang disebut dengan periosteum, ya, yang mengandung di dalam tulang keras ini juga mengandung kalsium karbonat, ya, sehingga dapat membentuk protein yang padat di dalam tulang. Tulang keras kita temukan, ya, contohnya pada tulang paha, tulang tangan. Sementara tulang rawan
Tulang rawan itu tulang yang memang bentuknya lentur, lembut atau elastis ya. Nah, contoh tulang rawan yang biasa kita temukan contohnya pada hidung, pada telinga, kemudian juga pada bagian-bagian persendian. Dari bentuknya, coba kalian perhatikan rumah ya. Ketika membangun rumah itu juga tersusun dari material-material yang beraneka macam bentuknya. Nah, begitu juga yang terjadi pada tubuh manusia. Bahwa tubuh manusia ini juga tersusun dari tulang-tulang yang memiliki bentuk yang bermacam-macam. Nah, maka dari itu kalau dilihat dari bentuknya, tulang manusia dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah tulang pipa. Nah, tulang pipa itu tulangnya karena pipa. Jadi bentuknya memang seperti pipa, memanjang. Kemudian di tengahnya juga terdapat rongga ya, itu disebut dengan tulang pipa. Nah, tulang pipa biasa kita temukan pada tulang lengan atas, lengan bawah, tulang paha, tulang betis ya. Itu kemudian tulang selangka ya, itu tulang-tulang jenis tulang pipa. Nah, kemudian ada yang memiliki bentuk pipih atau gepeng ya. Contohnya yang kita temukan contohnya pada tulang rusuk, tulang dada, tulang belikat ya, itu contoh-contoh dari tulang pipih. Nah, kemudian bagian-bagian penyusun tengkorak itu semuanya termasuk ke tulang pipi ya. Kemudian ada bentuk tulang yang pendek seperti kubus ya. Contohnya pada pergelangan tangan, pergelangan kaki ya. Ketika kamu melakukan aktivitas, kamu dapat melakukannya dengan bebas dan kamu tidak merasakan sakit. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, kamu dapat bergerak dengan leluasa, dengan bebas ya, karena di antara tulang-tulang itu terdapat yang disebut dengan sendi ya. Jadi antara tulang yang satu dengan tulang yang lain dihubungkan dengan yang disebut dengan sendi. Ini adalah pertemuan antara 2 tulang atau lebih ya. Nah, dilihat dari sifatnya, sendi dibedakan menjadi 2. Ada yang disebut dengan sinartrosis dan ada yang disebut dengan diartrosis. Nah, sinartrosis adalah persendian yang tidak atau memungkinkan sedikit gerakan. Nah, contohnya tulang pembentuk tengkorak. Sementara diartrosis adalah sendi yang persendian memungkinkan banyak gerakan. Nah, dilihat dari banyak gerakan yang terjadi, diartrosis dibedakan menjadi 5. Yang pertama adalah ada sendi yang disebut dengan sendi peluru. Nah, sendi peluru adalah persendian yang memungkinkan gerakan satu arah. Nah, sendi peluru bentuknya memang bulat seperti peluru ya. Contohnya dapat kita temukan antara tulang lengan atas dengan gelang bahu. Nah, contohnya seperti ini. Makanya ini yang dikatakan pergerakan secara bebas. Nah, kemudian ada sendi engsel. Nah, sendi engsel, kalau kamu pernah melihat engsel pintu, ya seperti itu bentuknya. Jadi sendi engsel di sini adalah persendian yang memungkinkan gerakan satu arah. Nah, contohnya dapat kita temukan pada siku dan pada lutut. Nah, kemudian ada yang disebut dengan sendi pelana. Nah, sendi pelana adalah persendian yang memungkinkan gerakan 2 arah. Nah, sendi pelana contohnya ketika kamu memain-mainkan ibu jari kamu perhatikan bahwa telapak tangan kamu juga ikut bergerak. Nah, ini contoh dari sendi pelana. Nah, kemudian ada yang disebut dengan sendi putar. Nah, sendi putar ini persendian yang memungkinkan gerakan dapat berputar. Bentuknya itu seperti rotasi ya.
ini dapat kita lihat pada tulang pengumpil dan tulang hasta. Nah, yang berikutnya adalah sendi geser. Nah, sendi geser adalah persendian memungkinkan gerakan bergeser. Contohnya pada ruas-ruas tulang belakang. Mengapa kelinci bisa meloncat atau dapat berpindah dari satu titik ke titik yang lain? Nah, mengapa juga kamu dapat bergerak ke sana kemari? Nah, kamu dapat melakukan gerakan ke sana ke sini, begitu juga dengan kelinci dapat berpindah ke sana ke sini. Itu karena di dalam tubuh kita selain tersusun dari tulang-tulang yang membentuk sistem rangka, di dalam tubuh kita juga tersusun dari otot, ya. Nah, akibat adanya otot yang di dalam tubuh, maka kita dapat menggerakkan tulang-tulang yang ada di dalam tubuh kita. Maka dari itu otot disebut sebagai gerak aktif. Nah, dilihat dari cara kerjanya bahwa otot itu dapat melakukan gerakan yang disebut dengan berkontraksi dan berelaksasi. Nah, kontraksi itu artinya di mana posisi dari otot itu memendek, ya. Nah, hal ini dapat kalian lihat ketika kalian mengangkat lengan bawah kalian ke atas. Kalian bisa melihat bentuk ototnya itu yang disebut dengan posisi kontraksi. Nah, kemudian kalian kembalikan lagi lengan kalian ke bawah. Nah, itu bentuknya akan memanjang. Ini artinya yang disebut dengan relaksasi. Otot pada manusia dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah otot polos. Nah, otot polos ciri-cirinya bentuknya seperti gelendong, ujungnya runcing, ya. Kemudian dia memiliki satu inti dan letaknya di tengah. Nah, kalau dilihat dari cara kerjanya, otot polos ini cara kerjanya lambat tetapi tidak mudah lelah. Nah, otot polos dapat kita temukan pada organ-organ tubuh manusia, contohnya organ pencernaan, organ pernapasan, kemudian peredaran darah, otot rangka. Nah, otot rangka ini lebih dikenal juga dengan otot lurik. Bentuknya memanjang, silindris, tapi ujungnya tumpul. Dia memiliki, otot rangka memiliki inti yang banyak dan letaknya di tepi. Nah, cara kerjanya merupakan cara kerja otot yang sadar atau disadari. Nah, tetapi gerakannya cepat dan mudah lelah. Nah, otot rangka dapat kita temukan pada rangka manusia. Nah, yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung cirinya hampir sama dengan otot lurik atau otot rangka. Nah, ciri-cirinya dia memanjang, silindris, tetapi memiliki percabangan. Intinya banyak, tetapi letaknya di tengah. Nah, cara kerjanya tidak disadari dan tidak mudah lelah. Letaknya hanya ditemukan di jantung. Nah, jadi begitu penjelasan tentang materi sistem gerak pada manusia. Dan kita berjumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Selamat pagi dan salam sejahtera.